Halo sahabat Melo TV News, hari ini kita punya kabar yang bikin kening banyak orang berkerut. Soal Bandara IMIP di Morowali yang katanya resmi, tapi juga tersebut-sebut seperti negara dalam negara. Betul, dan semakin menarik karena Presiden Prabowo sampai turun tangan langsung. Ada juga tim pertahanan yang dikirim, dan kementerian-kementerian yang memberikan pernyataan berbeda. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang terjadi di bandara itu? Kenapa sampai jadi heboh nasional? Nah, ini dia yang harus kamu simak. Ada hal-hal yang belum banyak dibahas di luar sana, dan kami rangkumkan semuanya untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, yuk simak berita lengkapnya agar sahabat lebih tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di IMIP. Sahabat Melo TV News, sebuah kontroversi besar kembali mengguncang kawasan Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah. Sorotan publik mengarah pada bandara di kawasan industri raksasa tersebut yang oleh sejumlah pihak disebut beroperasi bak negara dalam negara. Di tengah laporan dugaan aktivitas ilegal dan lemahnya pengawasan negara, Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan dan memerintahkan tindakan tegas. Soal bandara IMIP itu dari SDM ada yang turun tangan nggak Pak? Di Morowali? Kemarin Satgas PKH, saya kebetulan pada satu hari sebelumnya saya ikut mendampingi Pak tim dipimpin langsung oleh Pak Safri. Saya ke Bangka Belitung dan setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Bapak Presiden. Jadi saya tidak ikut serta dalam tim yang turun di IMIP. Tapi itu kan bagian dari nikel dari SDM juga ada ditugaskan nggak untuk investigasi juga atau bagaimana? Di bandara itu kan ada Kementerian Teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian SDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya. Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara itu merupakan kewenangan daripada Menteri Teknis. Ada dugaan aktivitas tambang ilegal nggak Pak? Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH ataupun menambang di areal yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya tetap akan diproses secara hukum. Arahan Presiden seperti apa Pak Bahlil? Arahan Presiden seperti apa Pak? Arahan Bapak Presiden kepada kami sebagai Satgas dan sebagai Menteri SDM adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena nggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas dan atau melanggar hukum. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penegakan hukum tanpa kompromi terkait seluruh aktivitas di Bandara IMIP, menyusul laporan mengenai potensi penambangan ilegal serta minimnya kontrol negara atas kawasan tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menempuh jalur hukum jika ditemukan bukti adanya aktivitas tambang ilegal yang berkaitan dengan operasional bandara maupun kompleks industri IMIP. Arahan Presiden kepada kami jelas, tegakkan aturan tanpa pengecualian. Negara tidak boleh dikalahkan oleh kezaliman, tegas Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta. Bahlil menjelaskan bahwa Kementerian ESDM saat ini menunggu laporan penyelidikan lapangan terkait dugaan pertambangan ilegal. Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab keamanan bandara bukan berada pada Kementerian ESDM, melainkan pada kementerian teknis lain. Sementara itu, Satuan Tugas Khusus yang dipimpin Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin telah mengerahkan tim ke Bandara IMIP untuk melakukan latihan operasi. Langkah ini memicu spekulasi publik bahwa pemerintah sedang memperketat kontrol di area yang sebelumnya dituding tak tersentuh negara. Kontroversi memuncak ketika sejumlah pengamat dan pejabat mempertanyakan ketiadaan petugas negara di bandara tersebut, mulai dari airnav, imigrasi, hingga keamanan, sehingga memunculkan istilah negara dalam negara yang viral dalam beberapa pekan terakhir. Namun Kementerian Perhubungan membantah keras tudingan bahwa Bandara IMIP berjalan tanpa izin. Wakil Menteri Perhubungan Suntana memastikan bahwa bandara tersebut secara resmi terdaftar dan berada dalam pengawasan kementerian. Kami telah menempatkan personil dari Bea Cukai, Kepolisian, dan Kementerian Perhubungan di lokasi. Bandara ini terdaftar. Tidak mungkin bandara ini tidak terdaftar, jelasnya pada Rabu lalu. Kemenhub juga menegaskan bahwa otoritas bandara kini telah berada di lokasi untuk memastikan seluruh operasional sesuai regulasi nasional. Meski demikian,
Adanya perbedaan pernyataan antara pihak teknis, militer, dan Kementerian Energi menambah intensitas kontroversi. Publik kini menunggu hasil penyelidikan resmi. Apakah bandara ini benar-benar beroperasi sebagaimana aturan atau justru ada aktivitas yang berjalan tanpa kontrol negara? Sahabat Melo TV News, penyelidikan masih berjalan. Apa bandara itu selama ini benar-benar resmi? Atau ada aktivitas lain yang baru terungkap? Jawabannya masih terus dicari, dan perkembangan terbaru yang bisa saja mengubah arah polemik ini akan segera kami kabarkan. Tetap pantau terus Melo TV News, karena ceritanya jelas belum selesai. Sampai jumpa di update selanjutnya. Kamu wajib tepat ikuti, karena bagian berikutnya jauh lebih menarik.